Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal IC nomor 2 itu cara mengerjakannya sama dengan soal pilihan ganda nomor 2. Nah, caranya begini. Kalian lihat soal pilihan ganda nomor 2 dulu. Nah, soalnya sama. Jadi mula-mula itu ada dua benda bermassa. Kalau di soal nomor 2 itu ada partikel PQR, di mana di sini massa P itu adalah 45 kg, kemudian massa Q adalah 20 kg, kemudian massa R itu adalah 4 kg. 4 kg. Nah, terletak dalam satu garis seperti gambar. Jika jarak PQ adalah 5 meter, berarti ini ada partikel P, ini ada partikel Q. Keduanya ini terpisah pada jarak 5 meter. Ini. Nah, pertanyaannya adalah di mana partikel R harus diletakkan agar gaya gravitasi R bernilai 0. Maka kalau seperti ini kalian misalkan dulu R-nya di sini. Nah, ini misalnya. Berarti ini adalah jarak PR, ini adalah jarak RQ. Nah, kalau yang diminta adalah gaya gravitasi di R bernilai 0, maka R ini akan ditarik oleh dua gaya, yaitu ditarik oleh Q ke kanan. Jadi dia ditarik Q ke kanan, ini adalah F RQ, dan dia ditarik ke kiri oleh P. Ini adalah F RP. Jadi R ditarik Q ke kanan, kemudian R ditarik P ke kiri. Nah, yang diminta adalah sigma F di R ini bernilai 0. Sigma F di R itu akan bernilai 0 jika nilainya FRP itu sama dengan nilainya FRQ. Maka ini kita uraikan. Ingat, rumus gaya gravitasi atau gaya tarik antara dua benda adalah G M1 M2 per R kuadrat. Nah, karena FRP maka ini adalah G dikali MR dikali MP per R RP kuadrat sama dengan FRQ-nya kita ganti dengan G dikali MR dikali MQ per R RQ kuadrat. Nah, selanjutnya kita coret karena dua ini sama-sama punya G, G-nya kita coret, sama-sama punya MR, MR-nya juga kita coret. Maka tersisa MP dibagi R RP kuadrat sama dengan MQ dibagi R RQ kuadrat. Nah, kita kan mau mencari jarak, maka kita harus menentukan salah satu dulu. Kita boleh menentukan RRP-nya, kita boleh menentukan RRQ-nya dulu. Nah, untuk misal kita mau mencari RRP dulu, maka RRQ-nya harus dihilangkan. Dari mana kita menghilangkan RRQ? Dari persamaan jaraknya. Ingat, di sini jarak antara PQ adalah 5, jarak antara PR adalah RPR, jarak antara RQ adalah RRQ. Maka dari sini dapat kita tuliskan hubungan antara jaraknya adalah jarak PR ditambah jarak RQ itu nilainya adalah 5 meter. Jadi jarak antara PQ 5 meter itu sama dengan jaraknya PR ditambah jaraknya RQ. Nah, kalau misal kita mau mencari RP, maka RQ-nya itu harus hilang. Cara menghilangkannya bagaimana? Ini dijadikan RQ sama dengan. Maka RPR tambah RRQ sama dengan 5 itu kita pindah ruas menjadi RRQ sama dengan 5 min RPR. Nah, persamaan ini kita substitusi ke sini. Ya. Ini persamaan ini kita substitusi ke sini. Nah, sehingga akan menjadi MP-nya sama MQ kita masukkan. MP-nya tadi adalah 45, RRP-nya tetap, MQ-nya tadi 20 per RRQ-nya kita ganti jadi ini tadi, yaitu dalam kurung 5 min RPR atau RRP
Ya, ini RRP tutup kurung kuadrat. Nah, kuadrat ini akan hilang dengan cara diakar. Maka ruas kiri dan ruas kanan diakar. Dikasih akar, ini dikasih akar. Nah, sebelum kita lakukan operasi akar, kita cek dulu, ada enggak yang bisa dicoret. Di soal ini 45 sama 20 bisa dicoret, karena sama-sama di atas. Ya, dibagi 5, 20 dibagi 5 adalah 4, 45 dibagi 5 adalah 9. Nah, selanjutnya di akar 9 adalah 3, RRP kuadrat diakar, kuadratnya hilang, sisa RRP, kemudian akar 4 adalah 2, kemudian 5 min RRP kuadrat diakar, kuadratnya juga hilang. Maka 5 min RRP, nah kalau sudah, ini dikali silang, jadi 3 dikali 5 min RRP sama dengan 2 RRP. Nah ini dikali pelangi, 3 kali 5, 15, min 3 RRP sama dengan 2 RRP. Nah RRP-nya dipindah ke sebelah kanan semua, sehingga 15 sama dengan 2 RRP ditambah 3 RRP, sehingga menjadi 5 RRP sama dengan 15. Dari sini nanti akan ketemu RRP-nya adalah 3 meter. Nah, ini RRP-nya. Maka kalau sudah tahu RRP, maka tinggal dimasukkan ke RRQ. Tadi RRQ itu nilainya adalah 5 min RRP. Berarti 5 min 3 hasilnya adalah 2 meter. Jadi jarak antara P, Q dan R adalah PR-nya ini adalah 3 meter, RQ-nya adalah 2 meter. Maka dari sini dapat kita ketahui, maka jarak R, ya, jarak R adalah 2 meter di sebelah kirinya Q atau 3 meter di kanan P. Maka kita cari di pilihan jawaban mana yang jaraknya 2 meter dari Q dan 3 meter dari P. Maka kalau di sini yang ada adalah yang P. Ya. Oke, ini soal nomor 2 pilihan ganda ini caranya sama dengan yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal nomor 2 IC. Nah, selanjutnya untuk nomor 9 IC ini adalah soal perbandingan. Nah, di soal ini diketahui dua planet berbentuk bola mempunyai perbandingan massa 1:2. Berarti perbandingan massa 1 dibanding massa 2 itu adalah 1:2. Jadi perbandingan itu lebih gampang kita tulis dalam bentuk pecahan. Ya. Oke, ini tadi nomor 9 IC ya. Ya, tulis dulu. Nomor 9 IC. Ini caranya yang nomor 9 IC. Jadi diketahui perbandingan massa planet 1 dibanding planet kedua adalah 1:2. Nah, jika percepatan gravitasi permukaan planet pertama adalah G, berarti percepatan gravitasi planet pertama itu adalah G. Hitunglah percepatan gravitasi pada permukaan planet kedua. Kita disuruh mencari G2. Nah, nilai G2 nanti dalam bentuk G. Jadi nilainya berapa G? 2G, setengah G, 4G, atau seperempat G. Nah, caranya kalau perbandingan itu kita ngelihat di rumus dasarnya. Rumus dasar percepatan gravitasi atau medan gravitasi adalah G kecil sama dengan G besar dikali M per R kuadrat. Nah, karena di soal ini yang dibandingkan adalah M dan G, jadi yang diketahui M sama G, maka kita lihat bagaimana perbandingan G dan juga M-nya atau masanya. Nah, kalau lihat di rumus ini, G-nya ada di atas, M-nya ada di atas. Ya, karena sama-sama di atas, maka G dan M ini berbanding lurus. Nah, karena dia berbanding lurus, maka G1 per G2 itu sama dengan M1 per M2. Nah, ini karena hanya yang diketahui adalah nilai M-nya atau perbandingan M-nya.
kalau misal di soal nanti diketahui perbandingan R-nya, maka dilihat dengan R-nya. Nah, tapi karena di sini nggak ada R-nya, maka kita nggak perlu pakai R. Maka tinggal kita masukkan nilainya. G1 itu adalah G, G2 itu ditanyakan. Nah, M1 banding M2 atau M1 per M2-nya adalah 1 per 2. Maka dari sini ketemu dikali silang, G2-nya itu nilainya adalah 2G. Ya. Oke, ini adalah jawaban yang nomor 9 IC. Karena yang diketahui hanya perbandingan M-nya. Tapi kalau misal nanti kalian ketemu soal yang R-nya juga diketahui. Jadi misal gini. Misal diketahui M1 banding M2 itu adalah 1 banding 2. Kemudian diketahui lagi R1 banding R2-nya adalah 2 banding 3 seperti ini. Kemudian diketahui G1-nya G, kalian disuruh mencari G2. Maka perbandingannya harus melihat perbandingan G dengan M dan juga G dengan R. Nah, dilihat dari rumusnya tadi, nah, kalau di sini kan, kalau G dengan M tadi kan berbanding lurus. Tapi kalau G dengan G, G-nya di atas, R-nya di bawah. Nah, karena G-nya di atas, R-nya di bawah, maka G dan R itu berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Sehingga G1 per G2 itu adalah R2 per R1 karena berbanding terbalik. Nah, kemudian dicek di dalam rumus aslinya R ini ada nilai kuadratnya. Ini, ya, R-nya itu R kuadrat, maka perbandingannya juga harus pakai kuadrat. Jadi ini harus dikurung kuadrat seperti ini. Ya, ini persamaan ini kita pakai kalau hanya diketahui perbandingan R-nya. Kalau yang atas tadi hanya dipakai kalau diketahui perbandingan M-nya saja. Nah, kalau diketahui perbandingan M dan R seperti contoh soal yang ini, maka digabung. Jadi kalau digabung itu akan menjadi G1 per G2 sama dengan M1 per M2 dikali R2 per R1 kuadrat. Sehingga kalau misal contoh angka ini kita masukkan, maka G1-nya G, G2-nya dicari, M1 banding M2 adalah 1 per 2, R2 per R1 itu 3 per 2. Ingat, yang diketahui di sini tadi adalah R1 per R2, 2 per 3. Berarti kalau R2 per R1 itu adalah 3 per 2. Nah, nanti dioperasikan kalian bisa menemukan nilai G2-nya. Ya, ini contoh aja kalau misal diketahui perbandingan M dan juga perbandingan R-nya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.